Nah, sekarang ini di tengah dunia yang dipenuhi oleh bajak laut dengan kekuatan luar biasa, satu nama terus menjadi misteri yang tak terpecahkan nih, Marshal Detis alias Kurohige Blackbeard. Sejak kemunculannya, Blackbeard telah melanggar hukum-hukum dasar dunia One Piece ya, memiliki dua buah iblis kekuatan luar biasa dan menapaki jalur kekuasaan dengan cara yang tak lazim. Teori terbaru mengungkapkan bahwa kekuatan gelap yang ia miliki bukan sekedar berasal dari buah iblis semata loh, melainkan merupakan bagian dari rencana besar yang telah diwariskan oleh sosok legendaris dari masa lalu, Rock D. Sebek. Rock sendiri itu bukannya seorang bajak laut ambisius ya, dia sedang mencari dua buah iblis legendaris dengan tujuan besarnya menjatuhkan penguasa sejati dunia Im Sama. Jika benar salah satu buah tersebut adalah Yami Yami Nomi, maka Detis bisa jadi bukan hanya pewaris kehendak Rock saja, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi eksistensi lebih besar lagi. Teori ini ngebuka tabir kemungkinan ya bahwa Blackbeard bukan cuma manusia biasa, tapi bisa jadi adalah manifestasi dari entitas God dalam kisah One Piece-nya, seseorang yang memiliki potensi untuk mengguncang seluruh tataran dunia yang dibentuk oleh pemerintahan. Yo, sini bakal mulai nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi ya, bukan alur cerita utama. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail, alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana. Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang ini apakah Oda baru aja memberikan sinyal ya bahwa Kurohige sebenarnya adalah seorang dewa? Dalam panel terbaru terungkapkan bahwa Rocks bukan segera membangun kru bajak laut terkuat, tapi juga sedang memburu dua buah iblis legendaris yang diyakini mampu menjatuhkan Im Sama. Satu dari dua buah itu sangatlah mungkin adalah buah kegelapan Yami Yami Nomi. Kalau benar begitu, maka posisi Imu jauh lebih terancam dari yang diperkirakan. Apalagi kalau sampai terjadi kolaborasi antara Luffy dan Kurohige ya, sesuatu yang dulu tampak mustahil, tetapi kini masuk akal kan? Ini akan mengupas tuntas kemungkinan bahwa buah iblis legendaris ini merupakan kunci untuk menjatuhkan penguasaan bayangan Im Sama. Ingat, selama bertahun-tahun banyak para nakama bertanya-tanya kan, siapa sebenarnya penjahat utama dalam cerita One Piece? Apakah Akainu, Blackbeard, atau bahkan Imu sendiri? Tapi dari informasi terbaru ini arah cerita mulai mengerucut ya, Imulah musuh terakhir kemungkinannya. Dua buah iblis ini adalah senjata pamungkas untuk mengalahkannya. Buah pertama yang paling masuk akal adalah Yami Yami Nomi Blackbeard sendiri, bukan bajak laut sembarangan kan? Ia diyakini sebagai putra dari Rock D. Sebek. Seluruh ambisinya tampaknya meneruskan rencana Rocks menguasai dunia dan menjatuhkan Im Sama. Bahkan Blackbeard rela menyamar di kapal Shirohige selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu kesempatan mendapatkan buah tersebut. Itu bukanlah buah biasa kan? Itu jelas buah legenda yang dia cari sepanjang zaman hidupnya. Kemampuan Yami Yami ini sangatlah luar biasa mengesankan, bisa menyerap apapun, meniadakan kekuatan buah iblis lain, bahkan menciptakan lubang hitam yang menelan segalanya. Jadi jika ingin melawan para dewa dunia seperti Imu, buah ini jelas senjata anti dewa yang sempurna. Tapi hal yang paling bikin penasaran adalah, apakah Rocks berhasil mendapatkan buah ini dulu? Apakah buah itu sebenarnya malah harta rahasia yang coba direbut kembali di God Valley sendiri? Nah, kalau memang buah itu dulu ada di God Valley ya, dan sempat dicuri pemerintahan dunia, itu menjelaskan mengapa kru Rocks menyerang tempat tersebut. Bisa jadi tujuan utama mereka bukan hanya melawan para angkatan laut dan bajak laut lain, tetapi merebut kembali buah legenda yang vital untuk rencana besar mereka. Namun ternyata bukan hanya satu buah yang Rocks cari loh. Dalam informasi terbaru terungkapkan fakta bahwa ada dua iblis legenda yang menjadi target Rocks. Satu di antaranya diyakini berada di Elbap, dan yang mengejutkan, Rocks sendiri ingin Raja Haral dari para raksasa yang memakan buah itu dan bergabung ke dalam krunya. Bukankah lumayan aneh tuh sekarang ini? Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi ya, bahwa bisa aja kan buah yang dimaksud itu adalah Hito Hito Nomi model Nika, buah yang kemudian ditemukan Akagami Sang dan diberikan kepada Luffy. Haral mati 14 tahun lalu kan, sekitar waktu itu juga buah tersebut hilang dari Elbap. Setahun kemudian Sang mencurinya dari si Purple, lalu buah itu akhirnya dimakan Luffy. Semua potongan itu ngebentuk pola yang cukup jelas. Rock tahu soal buah Nika jauh sebelum orang lain itu menyadarinya. Tapi ada pertanyaan menarik, kenapa Rock tidak memakan buah itu sendiri
sendiri ya. Apakah dia memang sudah punya buah iblis lain, atau karena strategi dia butuh Harald yang berdarah purba untuk mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari buah nikah. Ingat, buah nikah bukan cuma tentang tawa dan kebebasan, ia juga disebut sebagai dewa kehancuran yang berarti ada sisi gelap lainnya pula. Ya lu bayangin aja cuy, jika raksasa purba seperti Harald memakannya, bagaimana tinggi besarnya nanti. Luar biasa banget sih itu. Rox tampaknya jauh lebih pintar dan berwawasan daripada yang kita kira. Dia tahu tentang buah nikah, tahu sejarah raksasa purba, bahkan bisa jadi punya informasi dari abad kekosongan kan. Entah itu ngebaca Poneglyph atau punya sumber dalam di pemerintahan. Dia jelas berada berbeda langkah di depan Roger maupun Garp pada masanya. Namun kalau dua buah legendaris yang dicari Rox memang Yami dan juga Nikaya, ada kemungkinan besar bahwa akhir cerita One Piece akan menampilkan kolaborasi antara Luffy dan juga Blackbeard. Bukan pertarungan secara langsung, karena jika keduanya punya buah yang dirancang untuk menjatuhkan Imo, masuk akal kan rasanya jika mereka bergabung terlebih dahulu sebelum akhirnya bertarung satu sama lain. Karena secara tematis ya ini masuk akal loh sob. Luffy mewakili matahari, kebebasan dan tawakan, sedangkan Tears mewakili malam, bulan dan kegelapan. Keduanya seperti yin dan yang kan, berlawanan tetapi saling melengkapi. Oda mungkin mengambil inspirasi dari rivalitas klasik seperti Naruto dan juga Sasuke yang akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan ancaman terbesar dunia sebelum saling berhadapan satu sama lain. Walaupun mungkin Luffy masih terlalu keras kepala untuk berdamai dengan Blackbeard yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian podcast The Ace, kita juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka akan bersatu demi tujuan bersama kan, menjatuhkan Imo, karena lawan dari lawanmu adalah kawan. Itulah peribahasa yang sering muncul. Di sisi lain ada spekulasi menarik bahwa Loki, Pangeran Elbaf, sebenarnya punya hubungan dengan buah nikah. Dalam penampilannya dia mengklaim bahwa dewa matahari yang asli. Kalau itu benar, bisa jadi Loki yang sebenarnya punya buah tersebut, bukannya Luffy ya. Atau mungkinkah Luffy sebenarnya bukan dewa matahari tetapi dewa bulan tuh? Makin jauh menarik aja tuh. Teori ini makin kuat jika kita mengingat banyak simbolisme bulan dan transformasi Luffy, terutama saat gear kelima pertama kali muncul. Bahkan kaum Ming pun berubah karena bulan kan. Mungkin aja kekuatan nikah memiliki dua sisi, satu cahaya dan satu gelap. Mungkin Luffy dan Loki mewakili dua aspek dari satu kekuatan dewa yang sama. Lalu bagaimana kedua buah ini bisa digunakan untuk menjatuhkan Im sama? Jika Imu punya kekuatan buah iblis meski belum pasti ya, maka Yami Yami no Mi bisa menetralkan kekuatannya. Sementara Nika bisa menghancurkan sistem yang dibangun selama berabad-abad dan menciptakan dunia baru. Dua kekuatan ini mewakili kehancuran dan kelahiran kembali kan. Masalahnya adalah apakah Tis tahu bahwa dua buah ini adalah kunci utama? Tampaknya dia tahu soal Yami Yami no Mi ya, tapi belum sadar bahwa nikah adalah buah yang satu lagi. Itulah mungkin alasan dia terus mengumpulkan buah-buah OP lainnya itu dan mencoba menebak yang mana yang dicari Rock di Sebek. Kalau Luffy dan Tears benar-benar harus bekerja sama untuk melawan Imu, pertanyaan selanjutnya itu adalah apa yang terjadi setelah Imu terjatuh? Apakah Tears akan langsung mengkhianati Luffy? Rasanya sangat mungkin ya, karena tujuan Tears adalah menguasai dunia sedangkan Luffy ingin membebaskannya. Itu akan menjadi klimaks terakhir pertarungan antara dua pengguna buah iblis terkuat kan. Nah, ingat pula di sisi lain Haki bisa jadi pembeda utama. Jika buah iblis adalah kunci mengalahkan Imu, maka Haki mungkin akan jadi penentu akhir dalam duel Luffy versus Tears. Disinilah peran Haki kembali jadi pusat cerita, seimbang dengan kekuatan buah iblis kan, sebagai dua sistem kekuatan utama di kisah One Piece-nya. Intinya adalah semua jalan cerita itu terhubung misteri ke God Valley pula, buah-buah legendaris tujuan Rock dan perseteruan akhir antara matahari dan kegelapan. Yang paling menarik, semua ini belum selesai ya. Memang masih ada potongan teka-teki besar yang belum kita lihat. Tetapi satu hal yang pasti, Oda sedang menyiapkan penutupan cerita paling epik dalam sejarah manganya. Karena ingat, kita sih juga percaya bahwa ending One Piece nanti salah satunya juga diceritakan seperti kisah dari Nabi Nuh, bahtera air itu yang melimpah ruah, dan di sanalah Noah dan juga pohon Elbaf mungkin yang dihancurkan oleh God Enel itu akan menjadi penjembatan untuk semua orang. Itulah yang menariknya untuk ending kisah One Piece-nya kan, saat Red Line pun juga jebol di sana. Kalau mau disimpulkan ya, jika teori ini benar, maka perjalanan Blackbeard sejak awal bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang jauh lebih besar. Kelahirannya dalam sejarah bukan hanya untuk merebut kekuasaan seperti bajak laut, tapi untuk menggantikan tatanan dunia yang selama ini dikendalikan oleh Im Sama dan juga para Gorosei. Dia memiliki buah kegelapan dan kemampuan menyerap kekuatan lain. Blackbeard telah menjadi sosok yang melampaui batasan-batasan manusia. Dia adalah antitesis dari cahaya, kekuatan yang mungkin dirancang untuk menghancurkan ilusi kedamaian yang diciptakan oleh pemerintahan.
Namun apakah itu ngapanya benar-benar seorang Tuhan atau justru monster terakhir yang harus dijatuhkan oleh generasi di berikutnya? Satu hal yang pasti, jika warisan Rox benar-benar tertanam dalam diri Blackbeard, maka perang besar yang akan datang bukannya soal bajak laut melawan pemerintahan, melainkan pertarungan antara dua kekuatan kosmik, kegelapan yang ingin merombak dunia dan cahaya yang jelas-jelas ingin membebaskannya kan. Kisah One Piece tengah bersiap menghadapi babak akhir yang penuh ketegangan misteri ini, dan Teach berada tepat di tengah lingkaran pusaran takdir itu. Kalian sangat excited dan sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti ceritanya sampai akhir. Jika kalian yang punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.